Pemirsa, inilah headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Asibuan. Kejaksaan Agung siang hari ini menggelar konferensi pers dengan agenda membeberkan perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi timah yang ditangani oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dan untuk membahas lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari Kejaksaan Agung. Rona, selamat siang. Bagaimana hasil investigasi lanjutan terkait kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi timah ini? Ya, baik Anggi, baru saja 30 menit yang lalu ini Kejaksaan Agung selesai menggelar konferensi pers terkait dengan tindakan kasus dugaan korupsi timah pada tahun 2015 hingga tahun 2022 di Bangka Belitung. Tadi Jaksa Agung ST Burhanuddin ini menegaskan bahwa kerugian negara hingga kini mencapai 300 triliun rupiah dari yang semula hanya 271 triliun rupiah. Yang mana ini penjabarannya memang kerugian dari kerusakan lingkungan ini mencapai 271, sedangkan sisanya ini adalah untuk penyewaan alat seperti smelter, kemudian pembelian biji timah yang dikali lipatkan begitu. Dan dari Jaksa Agung mengatakan bahwa hingga kini proses pemberkasan terkait dengan kasus korupsi timah ini sudah mencapai tahap akhir, sehingga diharapkan pada minggu depan ini dapat masuk ke persidangan. Kemudian tadi juga ada guru besar dari perlindungan hutan, Bambang Heru, ini juga menegaskan bahwa pihaknya ini juga turut bekerja sama untuk mengusut terkait dengan kasus korupsi ini, yang mana pihaknya ini juga sudah melakukan secara saintifik terkait dengan pemeriksaan atau pemeriksaan sampling di wilayah Bangka Belitung yang nantinya bisa dijadikan bukti terkait dengan kerugian negara. Dan Heru tadi menyebutkan bahwa pihaknya ini juga sudah menggunakan satelit Satria yang digunakan untuk mengecek pergerakan alam dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Sehingga memang ditemukan adanya kerugian ekonomis maupun ekologis bagi negara. Kemudian memang dari pihak Kejaksaan Agung pada hari ini sudah menetapkan sebanyak 22 orang tersangka atas kasus korupsi timah ini, yang mana satu orang tersangka tambahan lainnya saat ini masih diperiksa di Kejaksaan Agung, namun sudah naik dari tadinya saksi menjadi tersangka, yakni mantan Dirjen Minerba Kementerian SDM. Dan kemudian memang 4 saksi lainnya sudah diperiksa juga, dan salah satunya ini merupakan mantan Gubernur Bangka Belitung, yakni Erzaldi Rosman. Dan terkait dengan peran apa saja yang dilakukan oleh Erzaldi Rosman dan pemeriksaan hari ini, berikut keterangan langsung dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Pemeriksaan itu dilakukan oleh penyidik, ya, statusnya sebagai saksi. Beliau dimintai keterangan oleh penyidik untuk kepentingan, karena beliau dianggap sebagai tokoh masyarakat dan beliau pegang kendali pemerintahan, yang juga menjadi tanggung jawab gubernur adalah kesejahteraan masyarakatnya. Maka kita ingin tahu sampai sejauh mana, ya, tata niaga timah ini yang dikelola oleh PT Timah dan pihak swasta lainnya terhadap, ya, perekonomian masyarakat setempat, pemasukan bagi pemerintah provinsi, dan apakah ada korelasi dari semua alat bukti yang kita miliki. Salah satu adalah kualifikasi kerugian lingkungan yang terjadi di wilayah Bangka Belitung yang saat itu beliau menjabat gubernur. Jadi sekali lagi yang kita minta keterangan dari Pak Erzaldi ini, apa manfaat yang diterima oleh masyarakat Bangka Belitung dan pemerintah provinsi dari hasil bisnis timah ini. Kemudian bagaimana ke depan dengan fakta yang kita temukan, ada kerusakan ekosistem, dan kewajiban-kewajiban lain yang sudah dijelaskan tadi oleh Prof. Bambang bagi pemerintah daerah. Demikian, Anggi. Rona Marina melaporkan dari Kejagung, Jakarta. Terima kasih.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.